Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah perhatikan dengan saksama. Apa yang perlu diperhatikan dengan saksama dan bagaimana kita boleh melakukan itu? Firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 8 mengatakan, haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Ulangan 6 ayat 4 hingga 9. Ini merupakan salah satu pesanan Musa kepada bangsa Israel dalam hal memelihara perintah Tuhan. Bagaimana? Sebuah ilustrasi. Menyadari dia itu adalah Musa, tidak boleh memasuki tanah perjanjian, Musa menyampaikan pesanan-pesanan terakhir kepada bangsa Israel. Ulangan 1 ayat 1. Dia mengulangi pesanan ini. Itu sebabnya kitab ini disebut sebagai kitab Ulangan, mengandungi peristiwa-peristiwa yang mereka alami sejak di Mesir hingga menjelang masuk ke tanah Kanaan. Dia juga mengingatkan mereka untuk setia kepada Tuhan dengan berpegang pada ketetapannya atau perintahnya dan meneruskannya pada generasi berikut. Untuk itu, mereka perlu mengajarkannya berulang-ulang dalam berbagai situasi, serta menuliskannya di tempat-tempat yang mudah dilihat agar mereka mengingatinya. Sebagai tanda ketaatan secara literal terhadap ayat 8 ini, sebahagian orang Yahudi menyalin dan menyimpan bahagian dari hukum Taurat dalam kotak-kotak kecil dan mengikatnya di lengan dan dahi mereka. Kotak kecil itu disebut filakteri. Nah, jika kita perhatikan keseluruhan pengajaran Alkitab, manusia memang didorong untuk membaca, mendengarkan, mempelajari, serta melakukan firman Tuhan tersebut. Kita diminta untuk menyimpannya di dalam hati, bukan sekadar mengumpulkannya dan menjadikannya hiasan. Menyimpan dalam hati berarti apa? Berarti memahami firman Tuhan, bukan hanya menghafalnya sehingga benar-benar bermanfaat dalam menjaga langkah kita seturut ketetapan Tuhan. Nah, senada dengan hal ini, pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119. Saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita? Bagaimana dengan kita? Di mana kita menyimpan pesanan Tuhan? Ingat, firman Tuhan bukanlah mantra atau jimat. Kuasanya terlihat jelas pada saat kita melakukannya. Dan salah satu cara terbaik untuk tetap mengingatinya ialah dengan melakukannya sendiri dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita bahwa tempat terbaik untuk menyimpan firman Tuhan bukanlah di almari, bukanlah di filakteri atau di perangkat teknologi handphone, tetapi di dalam hati yang senantiasa memperhatikan dan mempraktikkan firman Tuhan itu dengan saksama. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh memperhatikan dan mempraktikkan firman Tuhan itu dengan saksama. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk memperhatikan dan mempraktikkan firman Tuhan itu dengan saksama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.